Nah, Bumi pun terpaksa menerima pertolongan Teyang meskipun ia harus menyembunyikan wajahnya lalu segera pergi dari sana. Namun gak disangka, Teyang diam-diam menyusulnya hanya untuk memberikan obat luka sambil bertanya apakah Bumi juga membenci keputusannya. Membuat Bumi terdiam sejenak lalu berkata kalau ia gak mempermasalahkan itu, yang penting Teyang bahagia. Beralih ke Bejo yang telah mencuri koper uang Sagih dan memberikannya kepada si Jo. Sementara Gina mewajibkan Teyang pakai setelan merek X karena kini si Teyang jadi duta Asia pertama untuk produk tersebut. Dan itu berkat pengaruh politikus yang dipegang oleh ayah Teyang. Dan Gina memanfaatkan momen itu untuk memberi kode, entah ia beneran cinta kepada Teyang atau cuma nafsu belaka. Padahal yang ada di hati Teyang cuma Bumi seorang. Singkatnya, mereka yang kembali ke rumah sangat terkejut melihat jejak kaki. Segera memeriksanya dan dugaannya benar, koper Sagih menghilang. Mereka sih curiga kepada si Mami, tapi kan meskipun mata duitan, Mami gak pernah mencuri uang. Namun, ya Sagih ternyata diam-diam memasang kamera di sana. Tapi betapa terkejutnya dia ketika melihat pelakunya. Segera pamit pergi, sedangkan Mami yang kesal dituduh langsung menonjok si Udin. Malamnya, Sagih sudah menunggu di kosan si Bejo. Gak pakai basa-basi, langsung bertanya apa yang ditawarkan si Jo hingga Bejo tega mengkhianatinya. Sagih pun mengungkit stand mic yang membuatnya buta dulu. Ya, setelah insiden itu, Bejo harus ke Amerika karena ada kerjaan. Dan agar Bejo gak merasa bersalah, Sagih dan ibunya bohong tentang kondisi Sagih yang baik-baik saja. Sagih juga menjelaskan kalau saat webbandnya diretas, ia sudah curiga kepada Bejo karena hanya si Bejo yang tahu detail loginnya. Tapi karena gak mau hubungan mereka hancur, Sagih pun memastikan sekali lagi dengan memasang kamera di dekat koper uangnya. Yang ternyata Bejo yang dianggapnya sahabat ini benar-benar mengkhianatinya hanya karena materi. Membuat si Bejo sangat menyesal. Di lain sisi, Bumi sangat terkejut melihat bunga yang disukai ibunya ada di taman. Apalagi Wati menjelaskan kalau bunga itu dibeli si Sagih. Dan melihat Sagih keluar, ia pun membuntutinya, terkejut karena Sagih menjenguk makam ibunya. Hal itu tentu membuat Bumi bingung apakah Sagih mengenal ibunya sehingga tahu semua tentangnya, mulai dari piano itu sampai melodi tersebut. Nah, ketika Sagih pulang, yang lain langsung bertanya siapa pencurinya. Namun Sagih yang gak mau membuat mereka khawatir ngaku gak tahu. Bahkan ngaku kalau uangnya sudah kembali. Tapi itu justru membuat Bumi semakin curiga bahwa keanehan Sagih selama ini dilakukan karena dirinya. Sementara Bejo buru-buru ke kantor untuk mengedit ulang artikel tentang Teyang. Yah, karena merasa bersalah kepada Sagih, ia pun membayarnya dengan mengungkap kalau SUV hitam itu milik ayah Teyang. Setelahnya ia menemui Sagih bukan untuk minta maaf, tapi memberikan seluruh tabungannya yang hampir sama dengan uang di koper itu. Jelas dong, Sagih menolak karena ingin Bejo hidup dengan rasa bersalah. Namun, ya Bejo akhirnya protes. Harusnya tuh Sagih nggak terlalu baik jadi orang. Seandainya ia tahu kalau saat itu Sagih buta, ia nggak akan pernah berkhianat. Selain itu, ia juga ingin menyampaikan bahwa mobil hitam tersebut milik si Seo. Buktinya akan Sagih lihat di artikel yang akan dirilis nanti. Hal itu tentu membuat Sagih sangat terkejut, baru nyadar kalau salah satu pria di mimpinya adalah Seo. Dan masalahnya, fakta itu pasti akan membuat Bumi semakin terluka. Besoknya, Sagih pun melabrak si Seo menunjukkan foto mobil hitam yang membunuh seseorang 6 tahun lalu. Tentu saja Seo menyangkal, yakin kalau Bumi menuduhnya sembarangan. Namun, ya Sagih cuma memancing, tapi Seo malah ngaku sendiri. Membuat Sagih sangat marah. Bisa-bisanya orang yang dicap sebagai salah satu dokter terbaik di negeri ini meninggalkan ibu Bumi yang sedang kritis waktu itu. Sialnya, Teyang yang gak ngerti malah mengira Sagih marah kepada bapaknya. Tapi Seo segera menyuruh Teyang pergi dari sana. Alasan kalau Sagih cuma cemburu dengan apa yang diraih Teyang. Dan setelah putranya pergi, Seo pun ngancam akan menghabisi Sagih jika omong kosong itu bocor kepada Teyang. Tapi Sagih juga ngancam akan bertindak jika Seo menyakiti Bumi. Di saat yang sama, Mami menghidangkan masakan spesial tapi melarang si Udin makan karena si Mami masih dendam atas tuduhan kemarin. Jadinya Udin kelaparan di kamar.
Namun Wati ternyata diam-diam memberi makanan, sampai-sampai ia belum makan. Karena itu Udin mengajak Wati makan bersama, membuat Wati seketika terdiam dan bingung mengapa bisa si Udin sangat tampan di matanya. Namun jelas dong mereka alasan berbagai macam, padahal kan Bomi juga nggak tahu itu. Toh yang dipikirannya hanyalah tentang Sagye. Beralih ke rumah sakit di mana residen ini menyampaikan kalau meninggalnya orang tua kemarin kini menjadi masalah karena kabar terkait ditundanya operasi sudah tersebar, bahkan sebuah media ingin memberitakannya. Namun Seo malah nggak peduli, pokoknya pihak rumah sakit nggak akan mengeluarkan pernyataan resmi. Namun tiba-tiba teleponnya berdering. Ya, itu bukan kasus operasi, tapi kasus Ibu Bomi, di mana Sagye akhirnya muncul sebagai saksi yang melihat kalau mobil Seo yang menabrak Ibu Bomi. Hanya saja Sagye meminta polisi nggak mengabari Bomi terlebih dahulu karena ia nggak mau Bomi terluka. Jina sendiri tiba-tiba mengajak Sagye makan malam, namun Sagye minta diundur karena besok ia ingin kunjungan ke kampus, membuat Jina sedikit kecewa. Nah, mendengar kabar kalau Taeyang akan datang besok, Bomi tentu sangat terkejut. Tapi ia juga nggak bisa menolak karena ia tahu betul kepedihan yang dialami Taeyang hingga bergabung ke band tersebut. Sementara polisi menjelaskan kepada Seo kalau ada 3 mobil seperti itu yang masuk di Korea. Dan di hari kecelakaan Ibu Bomi, hanya mobil Seo yang tidak keluar negeri. Tapi pastinya Seo membantah, menuduh Sagye dendam kepadanya karena telah dikeluarkan dari band. Gak berapa lama pengacara datang sehingga Seo bisa menemui si Jo dan menjelaskan semuanya. Tentu saja si Jo marah mengapa Seo memberikan foto itu untuk dirilis, tapi ya, Seo kesal dimarahi seperti itu, mengingatkan kalau mereka bukanlah teman tapi investor dan pesuruh. Jadi dulu si Jo hanyalah orang putus asa yang minta tolong kepada Seo, sehingga Seo yang kasihan setuju berinvestasi. Intinya Seo ingin si Jo sadar akan posisinya, dan yang terpenting Seo nggak mau jika karir putranya hancur karena masalah itu. Jadi ia nggak mau tahu, pokoknya si Jo harus melakukan cara apapun untuk menyingkirkan Sagye. Di lain sisi Sagye tentu nggak setuju dengan kedatangan Taeyang besok, sehingga Bomi pun menjelaskan kalau ia hanya ingin Taeyang bahagia, membuat Sagye yang ngerti semuanya jadi emosi mengapa bisa si Bomi sebaik itu. Tapi karena nggak mau menyakiti Bomi, ia pun pergi begitu saja. Taeyang sendiri terkejut melihat ayahnya pulang mabok, yakin kalau itu karena si Sagye. Alhasil Seo pun meminta Taeyang untuk tidak membiarkan Sagye menang dalam hal apapun, membuat Taeyang semakin dendam karena baru pertama kali melihat ayahnya seterpuruk itu. Nah, Bomi yang sampai rumah gak sengaja menemukan surat dari ibu Sagye yang sedang berada di Islandia menikmati pemandangan aurora. Tapi saat Bomi membacanya, 우리 사계가 다시 눈이 보여서 저 아름다운 걸 보게 해주셔서 너무 감사하다고. Seketika Bomi ngerti mengapa Sagye berubah drastis ketika tahu organ tubuh ibunya didonor. Apalagi saat masuk, Sagye sudah menghias tamannya sama persis dengan yang dilakukan ibunya dulu, di mana Sagye sudah menunggu di atap, lengkap dengan pohon Natal, bahkan menunjukkan salju buatan yang harusnya turun malam itu. Lalu ya, Bomi mengakui kalau ia sudah tahu semuanya, meminta Sagye nggak merasa bersalah karena menerima mata ibunya. Toh ia justru bahagia karena mata ibunya dapat membahagiakan Sagye, di mana Bomi memegang mata ibunya itu dengan tangis penuh haru dan bahagia. Ternyata yang mata ibunya lihat selama ini adalah dirinya.